Gak ada orang ceritanya setelah mimpi Nabi Muhammad tambah ngawur kecuali orang Indonesia. Orang Indonesia setelah mimpi Nabi Muhammad tambah ngawur, saudara. Kok bisa gitu? Padahal para ulama dulu, kita sedikit demi sedikit kita ditinggalkan oleh orang-orang alim. Sayyidil Walid Habib Ali Kuita, Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil Sidogiri, Kiai Maimun Zubair Sarang, Kiai Lirboyo, kemudian Kiai Langitan, semuanya wafat satu persatu. Sedangkan kita semua mengejar seperti keilmuan beliau semua gak nyampe. Sehingga tanpa sadar kita semua sedikit demi sedikit ulama sudah diwafatkan oleh Allah. Sehingga kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, salah satu tanda kiamat adalah bimautil alim, wafatnya orang alim. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika sudah tidak ada orang alim di dunia, ittakhadhan nasu ru'usan juhala, masyarakat akan mengangkat orang, mohon maaf saya pinjam bahasanya Gus ST, orang goblok menjadi ulama. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin, dia berfatwa menjawab tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Sedikit demi sedikit kita tidak bisa mengejar keilmuan para ulama yang semuanya sudah Allah wafatkan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Sahabat-sahabat Kawafa Official dimanapun berada, salam sejahtera bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Kawafa Official, sudah 2 tahun lamanya kita disuguhkan dengan polemik yang berlarut-larut, polemik yang berkepanjangan, yaitu terkait isu batalnya nasab Sadah Ba'alwi. Polemik isu batalnya nasab Sadah Ba'alwi yang mana hingga saat ini malah makin menimbulkan kegaduhan dan perpecahan di tengah-tengah umat, ini semakin berkepanjangan. Pihak tergugat membantah atas argumentasi-argumentasi yang dikeluarkan oleh yang menggugat. Begitupun yang menggugat banyak mengeluarkan narasi-narasi yang mana bertujuan untuk menjatuhkan pihak dari para habaib. Kelompok Kiai Imad itu masih terus-menerus menyuarakan bahwasanya nasab para habaib ini tidak tersambung kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pihak yang digugatnya pun oleh Kiai Imad, yaitu para habaib klan Ba'alwi, ini mereka pun membantah apapun yang dinarasikan oleh Kiai Imaduddin dan para pendukungnya. Gus Wafi pun menyoroti terkait gerakan-gerakan daripada kelompoknya Kiai Imaduddin Al-Bantani tersebut. Karena dilihat daripada gerakannya kelompok Kiai Imad, terkhusus orang-orang yang paling terdepan yaitu Abbas Buntet, Fuad Pleret, Muharrar Khodari, itu mereka dalam kemunculannya yang membahas terkait nasab, mereka lebih banyak memunculkan kelucuan-kelucuan ke hadapan publik. Salah satu di antaranya Muharrar Khodari itu sempat mengaku beberapa kali bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung maupun secara dalam mimpi. Muharrar Khodari itu mengakui bahwasanya dia sering bertemu dengan baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Gus Wafi pun menanggapi terkait hal-hal nyeleneh daripada kelompok para perusak nasab ini. Tidak terlepas daripada itu, Muharrar Khodari yang mengaku sering berjumpa dengan baginda Nabi secara langsung, ada juga Roma Irama, yang mana sejak Roma Irama bergabung dengan Kiai Imad, dia digelari waliyun min auliyaillah oleh Kiai Imaduddin. Dan selain daripada itu, Kiai Haji Marzuki Mustamar pun memberikan gelar kepada Kiai Imaduddin, yang mana gelar tersebut disematkan kepada Kiai Imad sebagai mujaddid pada abad ini. Mari kita simak terlebih dahulu reaksi tanggapan daripada Gus Wafi yang menanggapi terkait kenyelenehan kelompok para perusak nasab Sadah Ba'alwi ini. Sedikit tentang biografi Sayyidil Walid Habib Ali dan biografi tentang Sayyidil Walid Habib Abdurrahman. Ada satu kebiasaan para ulama yang memang tidak pernah lepas, dan orang yang akan menjadi orang besar pasti akan mendalami hal tersebut, yaitu satu, muddatan tawilah fi thalabil ilmi.
Tidak ada orang akan menjadi ulama besar kalau belajar ilmunya itu ternyata hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Al-Fakir membaca dengan seksama apa keistimewaan Sayyidil Walid Habib Ali. Yang paling menjadi titik tekan Al-Fakir adalah apa? Beliau belajar ilmunya bertahun-tahun, saudara. Bertahun-tahun. Jadi lucu kalau sekarang ada orang yang hanya mondok 1 tahun, 2 tahun langsung disebut mujaddid, saudara. Gimana mondoknya itu? Ada orang mondok 3 tahun langsung setiap minggu sekali mimpi Nabi Khidir, saudara. Bayangkan Nabi Musa ingin ketemu Nabi Khidir, itu majaba'al bahraini au amdiyahu uba. Karena orang Indonesia gak ada wibawanya sama sekali Nabi Khidir itu, seminggu sekali disuruh mampir. Keren kali orang Indonesia itu. Tidak ada seseorang yang menjadi ulama besar kecuali sejak kecil dia sudah ada tanda-tandanya, saudara. Sejak kecil kalau sudah ada tanda-tandanya, itu tanda dia akan menjadi orang besar. Al-Imam Al-Yafi'i, beliau salah satu ulama besar yang lahir dari Yaman. Beliau sejak kecil apa disebutkan? Wa huwa tarikun lima yashtagilu bihil atfal minal lu'bah. Tak pernah main seperti anak-anak biasa. Beliau fokus belajar, fokus beribadah sejak kecil. Imam Al-Yafi'i. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau ketika lama balagha at-tasi'ah, umurnya 9 tahun, qad hafizal Quran, sudah hafal Al-Quran. Wa yatlubul ilma muddatan tawilah ala ulama'i asrihi. Gurunya banyak sekali dan belajarnya bertahun-tahun. Sama ceritanya seperti Sayyidil Walid Habib Ali. Jadi jangan pernah berharap Anda belajar hanya 5 tahun langsung menjadi ulama besar. Mustahil, saudara. Tidak bisa. Gitu. Makanya jangan heran kalau kemarin ada orang yang sedikit-sedikit langsung ngeritik sholawat busyra. Ila yaumil kiamah dikritik dalam sholawat busyra. Jamaahnya banyak, saudara. Sholawat yang ditulis, yang dikarang oleh Al-Habib Sghaf bin Hasan Baharun. Ila yaumil kiamah. Keren. Dikritik habis-habisan. Padahal tidak ada satupun ulama dari ujung timur sampai ujung barat. Dari pengasuh Sidogiri, Lirboyo, Pelosok, Sarang. Gak ada yang ngeritik. Ini ada yang ngeritik sekarang. Karena terlalu keren belajar ilmu nahwunya, lewat mimpi belajarnya. Dikira mungkin adalah isim sifat, padahal itu susunan idhofah. Ila, huruf jar ila. Haka hurufal jarri wahyamin ila. Dalam Alfiyah Imam Ibnu Malik. Adalah fal yaumun nakirah. Nakiratun qabilu al-mu'athirah. Awaki'un mawki'a maqad dhukirah. Diidhofahkan ada al-ta'rif. Al-harfu ta'rifin awil lamu faqat. Fanamatun arraf taqul fihi namat. Masuk pada isim ghairu munsharif. Wa ghairuhu ma'rifatun dahum wadhi. Wahinda wabni wal gulami wal ladhi. Diidhofahkan menjadi ila yaumil akhirah. Nunan talil i'raba au tanwina. Mimma tudif katurisina. Kalau Alfiyah di luar kepala, saudara. Yang mondok 10 tahun dikalahkan yang mondok 1 tahun sekarang. Langsung mimpi Nabi. Gak ada orang ceritanya setelah mimpi Nabi Muhammad tambah ngawur kecuali orang Indonesia. Orang Indonesia setelah mimpi Nabi Muhammad tambah ngawur, saudara. Kok bisa gitu? Padahal para ulama dulu, kita sedikit demi sedikit kita ditinggalkan oleh orang-orang alim. Sayyidil Walid Habib Ali Kuitang, Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil Sidogiri, Kiai Maimun Zubair Sarang, Kiai Lirboyo, kemudian Kiai Langitan. Semuanya wafat satu persatu. Sedangkan kita semua mengejar seperti keilmuan beliau semua gak nyampe. Sehingga tanpa sadar kita semua sedikit demi sedikit ulama sudah diwafatkan oleh Allah. Sehingga kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, salah satu tanda kiamat adalah bimautil alim, wafatnya orang alim. Hatta idza lam yubqi aliman, sehingga ketika sudah tidak ada orang alim di dunia, ittakhadzan nasu ru'usan juhala, masyarakat akan mengangkat orang, mohon maaf saya pinjam bahasanya Gus ST, orang goblok menjadi ulama. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin, dia berfatwa menjawab tanpa ilmu, fadallu wa adallu. Sedikit demi sedikit kita tidak bisa mengejar keilmuan para ulama yang semuanya sudah Allah wafatkan satu persatu. Semoga dengan berkahnya Sayyidil Walid Habib Ali, kita semua dikumpulkan dengan beliau nanti di akhirat. Meskipun kita semuanya besar dosa, ilmu kita sudah pas-pasan, semoga Allah ridhoi kita. Allah berikan kita syafaat melalui Rasulullah SAW. Yang kita harapkan, kata Rasulullah, syafaati lil kabair min ummati, syafaatku bagi para pendosa besar dari kalangan umatku. Sehingga jangan pernah malas untuk terus belajar, hadiri seluruh majelis-majelis ilmu yang ada di Jakarta, teman-teman. Rasulullah menyampaikan, andaikan pahala majelis ilmu ditampakkan kepada kalian, maka niscaya kalian berani ngesot sampai ratusan kilo, beneran. Makanya di dalam kitab Syadzaratul Dhahab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Aiman Al-Hambali, bukan imam orang Banten ya, Al-Hambali, orang Dimashq. Nah, di dalam kitab itu diterangkan bahwa ada satu ulama yang dulu terkenal goblok namanya Imam Sa'duddin At-Taftazani.
Beliau belajarnya bertahun-tahun sampai dijuluki santri paling goblok oleh gurunya Imam Adududdin. Tapi karena beliau terus berijtihad untuk belajar sampai didatangi langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung alim. Kalau Indonesia kan tidak, Ustaz, apa bacaan sekiranya ketemu Rasulullah, saya pengen langsung hafal Quran. Tidak bisa, saudara, tidak bisa. Itu hanya orang-orang yang khusus yang tanda-tandanya sudah ada sejak muda. Mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Semoga kita semua dapat berkahnya. Al-Habib Sayyidil Walid Habib Ali bin Sayyidil Walid Habib Abdurrahman. Dan semoga kita semua kumpul bersama beliau, dibanggakan oleh Rasulullah, dicintai oleh para habaib, para ulama, para kiai dari Nahdlatul Ulama dan seluruh para ulama min ahli sunnati wal jamaah. Hakadha minna wa na'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi pernyataan atau reaksi daripada ataupun tanggapan daripada Gus Swafi, yang mana beliau menanggapi terkait kemunculan daripada para perusak nasab Syahdah Ba'alwi, yang mana gelagat-gelagat atau pengakuan-pengakuan daripada kelompok para perusak nasab ini sangat amatlah nyeleneh dan amat lucu untuk kita tanggapi bersama. Dilihat daripada kelompok Kiai Imaduddin ini, orang-orangnya seperti Abbas Buntet, Fuad Pleret, Muharrar Khudori, Mama Gufron, dan Roma Irama. Mereka ini muncul ke hadapan publik paling terdepan, membatalkan nasab, menyuarakan batalnya nasab Syahdah Ba'alwi dengan hal-hal yang di luar nalar. Bagaimana mereka menyerang para habaib, mengatakan bahwasanya para habaib ini mengajarkan hal-hal khurafat. Tetapi Muharrar Khudori, sang pendukung pembatal nasab Syahdah Ba'alwi, Muharrar Khudori pun melakukan khurafat dan disebarluaskan kepada halayak umum. Nah, hal tersebut sebetulnya perilaku daripada mereka ini, hal-hal yang dikeluarkan oleh mereka ini, statement-statement yang dikeluarkan oleh kelompok Kiai Imaduddin ini mengena kepada dirinya sendiri. Maka dari itu, untuk kita semua jangan sampai kita ikut-ikutan terprovokasi melihat daripada statement-statement nyelenehnya para kelompok perusak nasab ini, karena sebetulnya tidak ada kemanfaatannya sama sekali. Mereka menyuarakan batalnya nasab ini itu hanyalah atas kepentingan daripada pribadi kelompok, itu hanyalah kepentingan daripada kelompoknya mereka. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan daripada fitnahan-fitnahan yang muncul melalui isu batalnya nasab Syahdah Ba'alwi. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada konten kali ini dicukupkan sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.